Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, sangat menarik analisis seperti ini begitu kan ini. Akhirnya Saiful Mujani buka suara, PDIP akan rontok sekalipun mengusung Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Kok bisa? Karena PDIP sudah ketinggalan kereta menurut saya pribadi begitu. Yang lain sudah berkoalisi, terus kemudian mencari capres terbaik begitu kan. PDIP masih belum memberikan statement itu begitu. Tapi pada hakikatnya menurut saya pribadi langkah PDIP diam-diam tapi sambil mengamati begitu kan. Ya itulah politik PDIP. Tapi ya kalau ada yang berspekulasi bahwa PDIP itu dianggap sebagai sombong begitu kan. Karena apa? Karena di satu sisi dia menguasai parlemen, terus kemudian sampai sekarang masih capres cawapresnya masih belum diumumkan begitu. Tapi inilah politik kita begitu kan. Kita harus menghargai sama satu sama lain. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar netizen, akhirnya Saiful Mujani buka suara, PDIP akan rontok sekalipun mengusung Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Kok bisa ya? Ini cebong makin stres nih. Ya iya dong ini. Amin, semoga hancur sehancur-hancurnya seperti hilang dan kegelapan karena datang dan cahaya. Apa ini ya? Ini sudah waktunya rontok, rakyat semakin pandai, angin bertiup berubah arah, survei mengikuti. Ini banyak sekali ya yang mengkritik mereka, tapi kita harus menghargai satu sama lain begitu kan. Ini betul sekali, plus yakin bener, amin, biar bubar sekalian itu sarang koruptor. Tumben ngomongnya waras. Itu yang menjadi kenyataan hari. Kenapa kok bisa waras yang mengatakan seperti itu? Biasanya kan dia akan menghajar Anies Baswedan terus begitu kan, dengan berbagai hal begitu. Saiful Mujani sama Nikita Mujani ya hubungannya apa? Belum tentu, stok orang bodoh ya banyak sekali di Indonesia. Ini banyak sekali ya. Mari kita baca satu persatu. Ini merupakan aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan begitu. Lebih cepat lebih baik. Kenapa dibuka? Biar mereka sadar elektabilitas sesudah hasil pemilu depan ini. Ya kemungkinan iya kecuali bila Puan didampingi dengan dan mencapreskan Prabowo. Partai isinya maling semua, bansos aja dikorupsi, itu pun kata KPK baru 30%-nya yang diusut, kemungkinan banyak banget yang dikorupsi. Ya bisa jadi begitu, karena pada hakikatnya dana bansos itu sangat luar biasa, bantuan COVID-19 waktu itu begitu ya. Kok bisa-bisanya ya dan tega-teganya bisa korupsi uang rakyat begitu, ada apa begitu. Ini harus diberikan efek jera kepada mereka begitu kan. Tapi nggak tahu kasusnya kemana sekarang begitu. Ini PDIP Perjuangan memang menakutkan, harus sering bikin berita gini kalau Anies Baswedan pengen menang. Yang rontok dirimu Kalimin ya, PDIP masih belum tergeser ke urutan teratas, melihat terus melihat setelah itu membaca min. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu, tapi di satu sisi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya, ini akhirnya Saiful Mujani buka suara, PDIP akan rontok sekalipun mengusung Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Benarkah seperti itu? Ini dikutip dari Keuangan News. Bahkan Direktur SMRC Saiful Mujani yang getol membuat survei-survei terkini dan Ganjar Pranowo adalah Capres 2004 yang berapa kali menduduki tempat teratas. Kali ini menyampaikan prediksinya nasib PDIP sekalipun mengusung Ganjar, Capres Ganjar Pranowo dan Capresnya Puan Maharani. Bahkan dijelaskan dalam surveinya bahwa menutup 4 pasangan, ya survei tertutup 4 pasangan ya, tentang siapa yang dipilih sebagai presiden dan wapres. Pasangan dari PDIP hanya menempati urutan ketiga. Pasangan itu yakni Ganjar dengan Puan Maharani. Bahkan ya dilanjutkan ya diungkapkan bahwa PDIP Perjuangan diprediksi bakal tersingkir apabila nekat mengusung calon presiden dan calon wakil presiden seorang diri tanpa koalisi dengan partai lain pada Pilpres 2024. Tumben kok waras menganalisis seperti itu. Itu kan menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Dulu kan getol sekali terhadap survei-survei Pak Ganjar begitu kan. Tapi pada hakikatnya sekarang kok ada pemikiran yang waras begitu. Mungkin kapok mungkin kan. Surveinya tidak dipercaya dulu, akhirnya bagaimana kalau dipelintirkan sedikit akan percaya. Kan seperti itu logika publik begitu.
Bahkan berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consultant SMRC, ya PDIP tidak akan mampu masuk ke putaran kedua Pilpres sekalipun mengusung kadernya Ganjar Pranowo sebagai capres. Sebagaimana diketahui, Ganjar kerap menempatkan nomor wahid dalam beberapa hasil lembaga survei perihal elektabilitas dan calon presiden. Dan bahkan kalau menurut saya pribadi ya tidak tahu, mungkin bisa jadi benar bisa jadi salah, karena pada hakikatnya dia kan kuat sekali di parlemen begitu. Bahkan dia mengatakan bahwa diketahui bahwa PDIP ya menjadi satu-satunya partai bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa berkoalisi. Partai besutan Megawati Soekarno Putri itu telah memenuhi presidensial threshold 20%. Saiful Mujani menjelaskan untuk mengetahui ya beberapa besar peluang menang PDIP apabila tanpa koalisi, maka dilakukan simulasi Pilpres. Dalam simulasi itu terdapat 4 pasangan. Pertama, pasangan Prabowo Subianto Muhaimin Iskandar, kedua pasangan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono, dan ketiga duet PDIP Ganjar Pranowo dan Puan Maharani, dan keempat pasangan Airlangga Hartarto Erick Thohir. Bahkan dalam simulasi 4 tersebut, di atas survei Saiful Mujani Research Consulting ya SMRC pada Desember 2022 menemukan pasangan Ganjar Puan berada di urutan ketiga dengan perolehan suara 21,6%. Dan pasangan ini berada di bawah Prabowo Muhaimin 29,7% dan AHY 28%. Sementara pasangan Anies Erick 4,1% dan yang menjawab 15%. Bahkan pendiri SRC ini menjelaskan bahwa umumnya ya Ganjar cukup kompetitif jika dipasangkan dengan calon selain Puan, tapi ketika dipasangkan dengan Puan, posisi Ganjar di bawah 2 nama yang selama ini kompetitif dengannya, yaitu Prabowo dan Anies. Selisih antara pasangan Prabowo Muhaimin dan Anies AHY dengan Ganjar Puan itu cukup signifikan. Tetapi ini kan hanya survei begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa kenapa ya dari dulu itu survei-survei ini jadikan patokan begitu. Tapi akhirnya masyarakat sudah percaya hari ini begitu kan. Tidak hanya langsung percaya kepada survei-survei yang memang tidak kredibel begitu kan. Bahkan di satu sisi kalau memang Pak Ganjar menang atau Anies menang, di situ kan itulah survei kita begitu kan. Dalam artian bahwa ya orang berasumsi di situ begitu. Karena itu Saiful Mujani menyatakan bahwa kalau ini yang terjadi, maka yang masuk ke putaran kedua adalah Anies dan Prabowo. Pasangan PDIP kalah di putaran pertama. Saiful melanjutkan bahwa kalau PDIP tidak berkoalisi dengan partai lain dan tidak mengajak tokoh lain, PDIP akan tersingkir walaupun Ganjar diposisikan sebagai calon presiden. Ya seperti itulah politik kita begitu, ada menang dan ada kalah begitu. Tapi pada hakikatnya simulasi ini ya menurut saya pribadi Anies Baswedan akan menang di situ begitu kan. Bahkan menurut saya spekulasi justru kalau Pak Ganjar dengan Puan disatukan tanpa koalisi ya bisa menarik juga, bisa kalah begitu kan. Walaupun dia berkoalisi, karena pada hakikatnya sekarang sudah ketinggalan kereta ya, mungkin akan Anies Baswedan dan Prabowo yang maju di putaran kedua begitu kan. Jadi menurut saya pribadi langkah ini langkah yang baik, bahwa tapi pertanyaan dari netizen mengatakan bahwa tumben waras kan, seperti itu logikanya begitu. Tapi nggak tahu tiba-tiba memberikan statement seperti itu ya pada hakikatnya ya Saiful Mujani kan getol sekali untuk terhadap Ganjar, terhadap survei-surveinya begitu kan. Bahkan dia selalu urutan pertama. Ya wallahu a'lam. Mungkin dia sudah sadar kan, kira-kira seperti itu logikanya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.